Kemarin seorang teman, Josephat Pakpahan, terima kasih atas pertanyaannya, membuat satu pertanyaan yang menarik dan rasanya perlu untuk kita ketahui bersama. Apa itu artinya kolar? Kerah putih yang biasa dipakai oleh para imam, pastor atau pendeta sebagai bagian dari pakaiannya sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaan ini, dan ini mendorong saya sendiri untuk belajar lebih jauh tentang bagian dari pakaian khas yang dipakai oleh pastor dan pendeta ini. Yang pertama, akan lebih menarik kalau teman-teman mau like, subscribe, dan share video ini sehingga semoga penting dan perlu video ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Pertama, saya mencoba mencari tahu dari mana asal kata kolar ini. Rupanya, kolar berasal dari kata Latin, dari kata colum. Lalu diserap ke dalam bahasa Prancis menjadi collier, lalu masuk ke dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris itu berarti collar. Colum dalam bahasa Latin berarti leher, dan dalam bentuk lain colum berubah menjadi collare, ikatan di leher, ikat di leher. Itulah arti yang dibawa kemudian ke bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Collar berarti ikatan di leher. Ya, tidak sulit dimengerti karena dengan sendirinya dari bentuknya kita tahu memang collar adalah ikatan di leher berwarna putih. Suatu kali Paus Yohanes Paulus II memberikan surat edaran kepada para imamnya berisi seruan untuk mengatakan para imam hendaknya memakai kolar sebagai pakaian religius. Tanda-tanda religius, tanda-tanda sakral dan supernatural sepertinya mulai diabaikan. Kekudusan itu hanya ada dalam hati, yang penting perbuatan. Tetapi Paus Yohanes Paulus II mengatakan orang yang hatinya bersih juga kiranya menunjukkan tanda-tanda religius secara physically, lewat pakaian, lewat cara bertutur kata dan berperilaku. Lalu muncul pertanyaan, apakah ini sama saja artinya untuk biarawan, untuk imam Katolik dan juga untuk pendeta? Pada hakikatnya tidak dikatakan kolar adalah tradisi khusus untuk atau pastor atau pendeta. Tapi kita ketahui dalam agama Katolik, tradisi memiliki posisi khusus sebagai salah satu sumber ajaran yang meskipun tidak termuat dalam kitab suci, tetap dianggap penting sebagai bagian dari pengajaran iman. Lalu apa arti kolar? Kolar adalah sebagai tanda identitas, tanda khusus dari seorang imam dalam melaksanakan tugasnya. Yang menarik, ada satu interpretasi bahwa kolar biasanya sering dipakai dengan pakaian yang berwarna bukan putih, katakanlah hitam, merah, hijau, kalau ada abu-abu atau juga ungu. Itu berarti pakaian yang tidak putih itu berarti orangnya mungkin berdosa. Dengan pakaian yang hitam menunjukkan ketidaksucian, tetapi ada yang sedikit putih menunjukkan lidah yang siap mewartakan kebaikan, sesuatu yang baik. Dan ini terkait dengan istilah yang sering saya katakan, ex opere operato, sabda dalam dirinya adalah sempurna. Maka apa yang kita katakan dalam dirinya adalah sempurna, meskipun orang yang mengatakannya dengan sadar mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Memang dikatakan kolar adalah pelengkap dari jati diri seorang imam yang memang diusahakan baik. Ex opere operantis, orangnya bertindak baik, tutur katanya baik, berperilaku baik, dan membagikan yang baik. Dan itu akan menjadi sempurna bila dilengkapi dengan pakaian religius. Ini sejalan dengan apa yang termuat dalam kanon 284 yang menganjurkan para imam religius, klerus, untuk memakai pakaian yang sesuai dengan tugas sucinya sebagai pewarta. Maka kolar sangat dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki peran sebagai pewarta. Kolar itu menunjukkan tanda konsekrasi imamat, tanda sakramen imamat yang telah diterima oleh seorang imam. Kalau suami dan istri telah menikah, mereka mengenakan cincin. Lalu imam yang tidak menikah dengan seorang perempuan, mereka memakai kolar sebagai tanda pernikahannya dengan gereja, dan dia siap sebagai pelayan bagi gereja sendiri. Makna lain yang termuat dalam kolar adalah apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II sendiri. Kolar menjadi identitas, menjadi penunjuk bahwa imam adalah seluruhnya milik Allah sebagai pelayan di dalam gereja sendiri. Kolar juga adalah tanda ketaatan. Itu berarti kalau saya memakai kolar berarti saya siap, saya taat untuk menjalankan tugas saya sebagai imam. Kalau saya memakai kolar, juga termasuk di sini dalam pakaian-pakaian religius yang biasa dipakai oleh anggota lembaga hidup bakti berupa jubah atau pakaian-pakaian religius lainnya. Kolar juga bisa dimengerti sebagai tanda penjaga bagi para imam. Kolar menjadi kartu tanda imamat mereka. Bisa dikatakan demikian secara lahiriah.
Dengan adanya kolar orang akan tahu, oh dia ini imam. Orang akan memperlakukannya atau mendengarnya sebagaimana ia sendiri adalah imam. Atau bisa saja orang akan menghakimi dia sebagai seorang imam. Katakanlah bila seorang imam bertutur kata yang buruk atau berperilaku kurang tepat ketika memakai kolar, orang akan mengatakan, no, you can't do that. As a priest, you can't do that. As a priest, you have to do this. Seperti itu. Kolar akan menjadi penjaga, juga menjadi tanda pengingat bagi imam atau pendeta yang memakainya. Harus dikatakan juga, kolar merupakan tanda pewartaan. Tanpa harus bertutur kata lebih banyak dengan kumpulan kata-kata yang kadang menjadi tidak berisi, kolar berbicara mungkin jauh lebih banyak daripada pewartaan yang terdiri dari kata-kata. Kolar akan menunjukkan, oh, someone special, dalam arti dia memiliki tugas khusus dalam pelayanan spiritual dan rohani. Kolar juga berarti bahwa setiap saat tanpa hilang 1 menit pun imam adalah milik Allah. Bahwa dia adalah imam dalam dirinya sendiri. Juga mungkin pendeta, bahwa pendeta adalah sepanjang waktu berlaku baginya tugas dan status itu. Dan masih banyak hal lain yang bisa diterangkan dengan kolar. Tapi satu hal yang tidak bisa ketinggalan, boleh jadi juga dikatakan kolar adalah salib. Dalam arti dengan memakai kolar kita akan siap dihakimi dengan status, identitas, dan karakter kita. Persoalan sekarang yang sering terjadi adalah orang sering mengabaikan tanda-tanda lahiriah religius untuk menghindari penilaian, diskriminasi, pengkotakan dari pihak lain. Katakanlah orang malu mengakui saya beragama ini, dan dengan dalih mengatakan karena agama sering mengkotak-kotakkan orang, maka no, agama itu privat, menggunakan dalih itu. Tapi nanti ketika dia membutuhkan pelayanan gerejawi, dia akan dengan tegas mengatakan, oh saya beragama ini, karena dia membutuhkan pelayanan itu. Tetapi dengan kolar, baik dalam suka maupun duka, seorang siap menerima konsekuensinya. Ini tentu bukan hal mudah. Sama seperti dalam peristiwa misalnya saya harus memakai jubah ini dalam perjalanan. Ini satu permenungan khusus, dalam arti saya siap memakai ini kemanapun saya pergi. Atau diganti dengan benda religius lainnya, misalnya dengan salib tau yang biasa saya pakai dalam kehidupan sehari-hari ketika tidak memakai jubah. Maka semoga ini membantu. Apa itu kolar? Kolum, leher, kolare, ikatan di leher, dan itu dipakai oleh kaum klerus atau juga pendeta di gereja lain, bukan menjadi hak eksklusif Katolik, karena ternyata Protestan juga memakai, dan artinya tidak banyak berbeda. Bukan terutama menunjukkan selibasi, hidup selibat, tetapi tugas pelayanan sebagai seorang imam. Semoga ini menjawab pertanyaan dari saudara adikku Josephat Pakpahan, dan semoga ini penting dan perlu Pak Cebene.